Haleluya, haleluya saudaraku yang kekasih. Apa kabarnya saat ini saudaraku? Saya kita percaya dimanapun kita berada, semua kabar dengan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, itu yang menyertai seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku yang kekasih ya, jangan senantiasa putus asa untuk menghadapi hari-hari yang sukar ini saudaraku. Tetapi marilah kita bersuka cita ya. Marilah kita bergembira senantiasa menjalani hari-hari kita ini bersama dengan Tuhan Yesus kita yang luar biasa saudaraku yang kekasih. Seperti ada pujian kita yang berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang saudaraku yang kekasih. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya, saudaraku yang kekasih ya. Mari kita bersuka cita, mari kita bergembira saudaraku. Sekalipun banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi kita bersama dengan Yesus akan mendapat jalan keluar saudaraku yang kekasih. Haleluya, saudaraku yang kekasih ya. Sebelum kita senantiasa ya mendengarkan kebenaran firman Tuhan saudaraku yang kekasih, mari kita senantiasa mulai ibadah kita. Kita mau masuk dalam doa saudaraku yang kekasih. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang tidak jemu-jemu datang untuk belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya lewat kebenaran firman Tuhan kami dapat bersuka cita, kami dapat kuat menjalani hari-hari yang ada pada saat ini Bapa. Biarlah kami senantiasa Tuhan mengenal jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami, agar setiap langkah-langkah kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa tetap membela kami, tetap menuntun kami Bapa yang baik dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka Tuhan hati dan pendengaran kami. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih ya, saat ini mari kita sungguh-sungguh untuk mencari perkenangan Tuhan saudaraku. Langsung saja kita buka firman Tuhan kita yang tertulis di dalam Roma, saudaraku yang kekasih. Roma 12 ayat 12 dikatakan di sana, biar saya bacakan saudaraku yang kekasih, saudaranya menyimak. Saudaraku, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku yang kekasih ya, Tuhan mengajari kita saudaraku yang kekasih di hari-hari yang sukar ini untuk senantiasa bersukacitalah dalam pengharapan ya. Saudaraku, bagaimana caranya kita bersukacita sekalipun banyak masalah di depan kita saudaraku? Tetapi itulah yang Tuhan ajarkan, bersukacitalah senantiasa saudaraku yang kekasih. Sekalipun engkau tidak memiliki uang, sekalipun keterbatasan ya, kantong kita saat ini menipis saudaraku, tetapi Tuhan katakan bersukacitalah. Haleluya ya. Sedangkan orang dunia saja bisa berkata saudaraku yang kekasih, hati senang walaupun tak punya uang saudaraku. Oh, hati senang walaupun tak punya uang, itu adalah statement orang dunia. Bagaimana mungkin kita kalah? Haleluya. Semangat kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dan pembela dalam hidup kita. Untuk itu Roma ini mengingatkan kita saudaraku, bersukacitalah. Bagaimana senantiasa caranya kita bersukacita? Hanyalah untuk datang kepada Tuhan, yang mencari perkenangan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada sukacita yang sejati. Haleluya, yang bisa mengobati setiap luka-luka kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih ya, saudaraku, Lukas senantiasa saudaraku berkata ya, siapakah kategori orang yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan? Lukas 10 ayat 20 berkata saudaraku yang kekasih. Apa dikatakan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-20 saudaraku yang kekasih? Dikatakan di sana saudaraku, demikianlah firman Tuhan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Namamu ada terdaftar di surga. Itulah sukacita kita pada saat ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Sekalipun keterbatasan kita pada saat ini saudaraku yang kekasih ya, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita, karena Tuhan senantiasa, nama kita sudah terdaftar di dalam buku kehidupan Tuhan. Kita sudah menjadi sah, menjadi warga kerajaan Allah. Itulah kebanggaan kita saudaraku yang kekasih. Ya, kalau dunia ini mungkin berbangga-bangga, berbahagia atas mereka yang memiliki harta, atas mereka yang memiliki kekuasaan, tetapi kebanggaan kita saudaraku berbeda dengan mereka, karena nama kita terdaftar di dalam kerajaan Allah. Itulah kebanggaan kita saudaraku yang kekasih ya. Saudaraku ya, lihat saudaraku yang kekasih, bagaimana senantiasa orang-orang yang tidak terdaftar namanya di surga saudaraku. Di dalam Wahyu 20 ayat 15 dikatakan di sana saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku ya. Wahyu, saudaraku, dikatakan di sana Wahyu 20 ayat ke-15 dikatakan di sana saudaraku yang kekasih,
Demikian firman Tuhan, ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Ya, kalau nama kita tidak terdaftar di surga, pasti masuk neraka, saudaraku yang kekasih. Sekalipun manusia, ya, banyak memiliki segalanya, saudaraku, jangan iri engkau kalau dia tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena mereka akan senantiasa mendapat senantiasa siksaan, yaitu api neraka. Kalau tidak ada namanya di surga, saudaraku yang kekasih, maka kebinasaan yang akan menimpa kehidupan manusia pada saat ini. Saudara yang kekasih, ya, Tuhan mengajarkan kita, saudaraku, di saat ini harus tetap bersuka cita, ya. Bersukacitalah dikatakan di sana di ayat yang 12 tadi, ya, saudaraku yang kekasih, di dalam Roma 12 ayat 12 tadi dikatakan di sana, bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Pengharapan yang bagaimana? Kita tadi sudah belajar bersukacita. Kenapa kita bersukacita, anak-anak Tuhan? Karena nama kita sudah terdaftar di surga, saudaraku yang kekasih. Itulah sukacita anak-anak Tuhan pada saat ini. Ada namanya di surga, ada namanya di dalam kitab kehidupan Tuhan kita. Orang yang tidak ada namanya, sudah kita pelajari tadi, akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Tetapi kebahagiaan kita, sukacita kita, nama kita ada di surga. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, ya. Ya, dikatakan di sana juga, saudaraku, ya, kita harus selalu punya pengharapan, ya. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Apa pengharapan kita, saudaraku yang kekasih? Ya, pengharapan kita satu-satunya adalah masuk ke dalam kerajaan Allah, saudaraku yang kekasih. Apapun tantangannya, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ada pengharapan kita, ya, saudaraku yang kekasih. Pengharapan itu adalah bagaikan sawi yang kuat, ya, saudaraku, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 6 ayat 19. Saudaraku yang kekasih, Ibrani 6 ayat 19 dikatakan di sana, saudaraku, ya. Pengharapan itu adalah sawi yang kuat dan yang aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, saudaraku yang kekasih, ya. Pengharapan bagi jiwa kita adalah bagaikan sawi yang kuat, saudaraku yang kekasih. Haleluya, ya, saudaraku, kita harus berpengharapan. Pengharapan kita adalah Yesus Kristus, ya, bagaikan sawi yang kuat. Sawi itu adalah sebagaikan sangkar. Sangkar itu adalah senantiasa penolong di dalam segala, saudaraku yang kekasih, kapal, saudaraku, dia, ya, sangkar inilah senantiasa yang menjadi tiangnya, saudaraku. Demikian juga, ya, saudaraku yang kekasih, pengharapan kita satu-satunya adalah Yesus yang kita punya, juru selamat kita yang tidak pernah meninggalkan kita walau banyak penderitaan, walau dari banyak masalah, saudaraku yang kekasih. Tapi ada pengharapan kita yang selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Dikatakan lagi di dalam Roma itu, saudaraku yang kekasih, di dalam Roma 10 lagi, ya, saudaraku, sabarlah dalam kesesakan, saudaraku yang kekasih, ya. Sabarlah dalam kesesakan, sekalipun rasanya sesak menghadapi hari-hari ini, saudaraku, tetapi Tuhan katakan sabar, karena orang sabarlah senantiasa yang mendapat mahkota kerajaan Allah. Haleluya, saudaraku, sabar kita menanggung segala penderitaan, sabar kita menghadapi segala sesuatunya. Jangan kita dengan hati yang panas, tetapi dengan hati yang dingin, ya, saudaraku, menghadapi segala sesuatunya. Sekalipun diperhadapkan masalah, sekalipun diperhadapkan kita dengan berbagai-bagai mana tantangan, sabar kita menghadapi itu. Kita berjalan bersama dengan Yesus, Allah yang luar biasa yang kita sembah itu. Haleluya, saudaraku yang kekasih, ya, bisa kita contoh orang yang sabar dalam pengharapan. Sekalipun, ya, saudaraku yang kekasih, api, saudaraku, sudah di depan mata mereka, tetapi mereka sabar menghadapi semuanya. Dia serahkan semuanya itu kepada Yesus yang luar biasa, ya. Contohnya, saudaraku, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Haleluya, saudaraku, dikatakan di dalam Daniel, saudaraku yang kekasih, ya. Apa dikatakan di dalam Daniel, saudaraku? Daniel, coba kita lihat Daniel 3, saudaraku yang kekasih, ya. Daniel 3 ayat yang senantiasa, saudaraku yang kekasih, Daniel 3 ayat yang ke-15. Bagaimana dikatakan di sana, saudaraku, pengharapan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudaraku yang kekasih, ini adalah pemuda-pemuda yang tangkas, pemuda-pemuda yang kuat, yang tidak bisa diganggu gugat iman kepercayaannya kepada Tuhan kita yang luar biasa. Inilah yang kita contoh, saudaraku, untuk menghadapi kesesakan, saudaraku, ya. Mereka senantiasa tetap di dalam, ya, penyertaan Tuhan. Ya, Daniel 3 ayat 15, saudaraku, saya bacakan, saudaraku yang kekasih. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdan, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang
ku buat itu. Saudara yang kekasih, ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka senantiasa disuruh untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, saudaraku yang kekasih. Ya, jikalau mereka tidak mau, saudaraku, untuk menyembah patung yang dibuatnya, maka mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang sangat panas, saudaraku yang kekasih. Tetapi apa yang menjadi jawaban mereka di dalam kesesakan yang mereka hadapi? Ya, secara daging itu tidak gampang, saudaraku. Mereka sudah melihat api itu sudah menyala-nyala, saudaraku yang kekasih, di depan mata. Jika mereka tidak menyembah patung itu, mereka akan dicampakkan ke dalam api itu. Tetapi iman mereka tidak gentar. Pemuda ini luar biasa memiliki iman. Inilah yang kita contoh. Haleluya, haleluya, saudaraku yang kekasih. Ya, tetapi apa jawab mereka, saudaraku yang kekasih? Sekalipun mereka dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk sujud menyembah patung yang dibuatnya itu, tapi apa yang dikatakan mereka, saudaraku yang kekasih? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, saudaraku yang kekasih, yang ada di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 18. Apa dikatakan di ayat 16, saudaraku yang kekasih? Dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Yang menyala-nyala itu dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami dalam perkara ini, tidak apa-apa. Itulah statement. Mereka memiliki keyakinan yang kokoh, sekalipun itu kesesakan yang luar biasa. Ya saudaraku, di depan mata sudah ada kematian, api yang menyala-nyala. Tetapi apa yang perbuat orang ini, saudaraku? Mereka senantiasa berkata, sekalipun ditolong atau tidak ditolong Tuhanku, aku tidak akan pernah sujud kepada Allah yang kau buat itu. Tetapi aku harus sujud kepada Tuhan, Allah yang memberi hidup, kekuatan, kesehatan, semuanya Tuhan berikan kepadaku. Statement inilah yang perlu kita contoh. Pemuda ini, saudaraku, luar biasa imannya kepada Tuhan. Memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang tangguh, saudaraku yang kekasih. Tidak takut dengan kematian sekalipun, tidak takut. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah senantiasa yang menjadi kesesakanmu pada saat ini? Persoalan apakah, saudaraku, yang engkau miliki pada saat ini? Mari bawa dalam tangan Tuhan, berani memperkatakan, ditolong atau tidak ditolong, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau, Tuhan. Aku tetap mau beribadah kepadamu, Tuhan. Itulah yang akan kita katakan. Pemuda-pemuda yang seperti inilah, anak-anak Tuhan yang seperti inilah yang Tuhan mau lihat. Ya, kegigihan yang Tuhan mau lihat. Sehingga saudaraku, di ayat selanjutnya ini, saudaraku, kemenangan besar terjadi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka terheran-heran semuanya, semua bangsa yang ada di sana melihat, menyaksikan. Bahkan Raja Nebukadnezar pun, saudaraku, melihat semuanya, saudaraku. Pejabat-pejabat tinggi, wakil daripada Raja Nebukadnezar melihat semuanya. Kejabat Tuhan yang dibuat daripada, ya, kepada saudara kita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudaraku yang kekasih, sehelai pun rambutnya tidak ada yang bau api, bajunya pun tidak ada yang bau api. Sudah dilemparkan mereka 7 kali dalam perapian itu, panasnya dipanaskan lagi, ya saudaraku, untuk mereka bisa dibakar habis. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Mereka tidak ada satu pun yang bau api. Saudaraku, bayangkan begitu dahsyat luar biasa Tuhan kita itu, ya. Sampai mereka terheran-heran. Bukankah mereka 3 orang kita campakkan? Kenapa menjadi ada 4 di dalam api itu? Dewa manakah yang menolong mereka? Mereka terheran-heran oleh karena kekuatan, oleh karena ketangguhan iman pemuda ini, saudaraku yang kekasih. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Maka Raja Nebukadnezar, ya saudaraku, takjub kepada Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka dipanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego, dewa-dewa yang luar biasa. Keluarlah dari perapian itu. Maka mereka keluar, saudaraku. Mereka tidak satu pun ditemukan dalam kehidupannya ada yang terbakar, tetapi semuanya lengkap. Semuanya, bajunya, sepatunya, semuanya, rambutnya pun tidak ada yang berbau api. Itulah Allah yang kita sembah itu. Kalau kita berani, saudaraku yang kekasih, bertanggung jawab kepada Tuhan, maka ada pembelaan khusus bagi kita anak-anak Tuhan. Sehingga senantiasa apa yang terjadi, saudaraku, semua bangsa ini, saudaraku, berbalik lagi sujud menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, kemenangan besar terjadi oleh karena ketiga orang ini bisa semua bangsa selamat. Karena mereka senantiasa berani, saudaraku yang kekasih, luar biasa. Saudaraku yang kekasih, terjadi keajaiban. Sehingga mereka tunduk kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu. Haleluya. 3 orang senantiasa berjuang, satu bangsa itu bisa selamat. Rajanya juga takjub kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang dikatakan. Haleluya, saudaraku. Untuk kita tetap teguh menghadapi sulit apapun, kesesakan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Mari, jangan takut, saudaraku yang kekasih.
Ya, saudaraku, lihatlah gambaran daripada Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Ya, saudaraku yang kekasih. Ya, bagaimana juga saudaraku yang kekasih dikatakan di sana, saudaraku, di dalam senantiasa kisah daripada Daniel, saudaraku yang kekasih. Ya, apa dikatakan di sana di dalam Roma itu tadi, saudaraku yang kekasih, ya. Roma 12, setelah senantiasa sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Inilah yang kita pelajari juga agak luas, saudara. Bertekunlah di dalam doa. Setelah sabar dalam kesesakan apapun yang menimpa, tetapi Tuhan katakan bertekun. Bertekun itu bukan senantiasa, saudaraku, ya, sor-soran, saudaraku. Ya, ketika kita diberkati, mari kita berdoa. Ketika kita ada dalam masalah, kita tidak mau berdoa. Tidak seperti itu, tetapi komitmen, saudaraku yang kekasih, yang kita pegang, diberkati atau tidak berberkati, tetap masuk di dalam doa. Saudaraku yang kekasih, kita lihat dulu, saudaraku, Daniel 6 ayat 11. Saudara yang kekasih, ya, Daniel 6 ayat 11, saudaraku yang kekasih. Apa dikatakan dalam firman Tuhan di sana? Demikianlah firman Tuhan, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah sudah dikeluarkan oleh senantiasa pejabat-pejabat, ya, saudaraku yang kekasih, wakil-wakil raja, ya, saudaraku, raja Darius saat itu, saudaraku, yang memerintah. Demi didengar, saudaraku, di Daniel, ya, bahwa tidak bisa lagi untuk memuji Allah, untuk memuji dewanya. Siapa yang ketahuan pasti akan ditangkap dan dicampakkan ke dalam gua singa, saudaraku. Tetapi Daniel tidak gentar, saudaraku. Dia tetap membangun hubungannya. Malah dikatakan di sini, saudaraku, sekalipun ada surat perintah itu, dia tidak hiraukan itu. Dia senantiasa pergi ke tingkat-tingkat atas dan dia berlutut berdoa memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya 3 kali dalam satu hari. Bayangkan, saudaraku yang kekasih, dia tidak kurangi itu sekalipun sudah ada larangan supaya jangan engkau berdoa, ya, jangan, ya. Tetapi dia tidak mau terhadap Tuhan. Dia sudah mengikat janjinya, saudaraku yang kekasih, ya, karena Daniel sudah merasakan indahnya Tuhan bersama dengan kehidupannya, saudaraku, ya. Maka Daniel senantiasa berkomitmen dalam kehidupannya, tidak akan mau, tidak bisa digantikan sekalipun maut sudah di depan, ya. Dia mau dicampakkan ke dalam gua singa, kalau kedapatan dia berdoa kepada Tuhan, dia mau dicampakkan, tetapi dia tidak hiraukan itu, saudaraku. Tetap dia memanjatkan doanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka menemui Daniel, saudaraku yang kekasih? Mereka menangkapnya, saudaraku. Sehingga ayat selanjutnya berkata, saudaraku, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Bapak, saudaraku yang kekasih, singa, saudaraku, singa yang ganas, singa yang buas, singa yang kelaparan, sengaja dibuatnya di dalam gua itu, saudaraku, ya. Pikiran manusia ketika Daniel sampai makan langsung ditekamlah dia, saudaraku yang kekasih. Itulah pikiran-pikiran orang-orang yang ada di dalam, ya, kerajaan itu, saudaraku. Tetapi apa pembelaan Tuhan bersama dengan Daniel, karena dia tidak terhiraukan, dia tidak tergoncang imannya. 3 kali tetap berdoa dalam suatu hari, berlutut, bernyanyi, berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Doa adalah segalanya, saudaraku yang kekasih, ya. Singa adalah binatang yang sangat buas, saudaraku. Singa adalah binatang yang ditakuti di dalam hutan sana. Tetapi Daniel tidak gentar sedikit pun atas setiap perintah itu, ya. Dia tidak gentar. Sehingga apa, saudaraku yang kekasih, ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa itu, saudaraku yang kekasih, singa itu mengatupkan mulutnya, singa itu menutupkan mulutnya, tidak mengapa-ngapakan Daniel. Karena kenapa? Ada roh Allah dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut Daniel. Roh Allah yang berkuasa sehingga terpelihara kehidupannya, saudaraku, ya. Sehingga terlepaslah Daniel dari gua singa itu, ya. Dan kembali utuh seperti biasa, saudaraku. Tidak ada dia apa-apakan singa itu, saudaraku, ya. Luar biasa iman daripada Daniel ini, saudaraku. Inilah yang kita contoh, ya. Masalah apa, saudaraku, ya? Kekuatan sebesar apa masalah kita pada saat ini, saudaraku yang kekasih? Mari bagaikan Daniel ini, 3 kali kita berlutut, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan kita. Kita masuk di dalam doa. Doa adalah segalanya, saudaraku yang kekasih, yang dapat mengatasi segala masalah, ya.
Apa yang menghimpit engkau? Mungkin segala keuangan pada saat ini yang sangat terbatas, mungkin senantiasa pekerjaan yang sangat mungkin tertunda saat ini, saudaraku. Ya, mungkin orang yang berjualan tidak laku dagangannya, saudaraku. Ya, mungkin orang yang berhutang, saudaraku, sudah ditagih. Ya, kita semua bermacam-macam masalah kita, tetapi yakin dan percayalah, saudaraku yang kekasih, kalau kita mengambil komitmen masuk di dalam doa, tutup kamarmu berdoa, berlutut kau menangis kepada Tuhan, serahkan segalanya, maka ada jalan keluar. Haleluya, ada jalan keluar bagi orang-orang yang percaya. Ada jalan keluar bagi anak-anak Tuhan. Bagaikan Daniel ini ada jalan keluar. Singa itu tertutup mulutnya, tidak bisa bergerak, oleh karena ada roh Allah berkuasa dalam hidupnya. Juga kita anak-anak Tuhan, pasti ada pemeliharaan. Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan pernah mempermalukan anak-anakku. Yakin dan percaya kita kepada janji-janjinya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, saudaraku, kalau kita masuk dalam tekanan, ya, kita masuk dalam pergumulan, saudaraku, ya, berbahagialah, ya, saudaraku yang kekasih. Sebab kenapa? Kita akan mendapat mahkota kehidupan, saudaraku yang daripada Tuhan, asal kita teguh, asal kita yakin, dan kita tidak lari jalur, saudaraku yang kekasih. Yakin dan percayalah, saudaraku, pasti ada pembelaan Tuhan bagi kita semuanya, saudaraku yang kekasih. Ya, saudaraku yang kita pelajari juga, saudaraku yang kekasih, bagaimana senantiasa Petrus ketika dia di dalam penjara, saudaraku yang kekasih, bagaimana jemaat itu tekun untuk berdoa kepada si Petrus, saudaraku yang kekasih. Ya, bagaimana kisahnya di dalam Kisah Para Rasul, ya, bagaimana senantiasa selanjutnya kisah ini kita baca, saudaraku yang kekasih, ya, supaya kita kuat menjalani setiap tantangan, apapun masalah kita, saudaraku. Kisah 12, saudaraku yang kekasih, ayat 1-7 dikatakan di sana, ya, dengan cepat saya bacakan supaya kita tahu. Jakobus mati, Petrus lepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Jakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjaga 4.000, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehat pasca itu menghadapkan ke depannya orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan Petrus kepada Tuhan. Inilah tekun berdoa, ya, saudaraku. Mari ambil komitmen, ya. Apa yang saudaraku yang memenjarakan saudaraku saat ini, ya, saudaraku, kita terpenjara oleh karena utang, kita terbelit oleh karena keadaan, kita terpenjara oleh karena penyakit. Ya, apa bentuk-bentuk, saudaraku, ya, persoalan kita saat ini berbeda-beda, saudaraku yang dikasih. Apa yang senantiasa, ya, yang membuat engkau tidak bebas, yang membuat engkau senantiasa rohmu tidak menyala-nyala kepada Tuhan. Ya, saat ini tekun di dalam doa, bawa ke dalam doa, ya. Bagaimana jemaat ini, saudaraku yang kekasih, mereka bersatu hati berdoa dengan tekun mendoakan Petrus kepada Tuhan Allah. Sehingga apa yang terjadi di ayat 6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit pengawal serta sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menipu Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai-rantai itu dari tangan Petrus. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Ya, kalau kita tekun berdoa, maka segala rantai-rantai itu akan terlepas. Rantai apa, saudaraku, yang mengikat kita semua saat ini, saudaraku? Apa yang mengikat kita semua saat ini, saudaraku yang kekasih? Mari kita masuk di dalam doa, berdoa sungguh-sungguh, saudaraku yang kekasih. Hanya doa yang dapat melepaskan kita, saudaraku. Sama-sama kita berdoa. Bentuk persoalan saudara, bentuk persoalan saya, bentuk persoalan kita, anak-anak Tuhan, berbeda-beda semua. Tetapi yang kita lakukan hanyalah dapat berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti jemaat ini, sehingga terlepaslah belenggu, terlepaslah segala rantai. Dia rantai di penjara itu, saudaraku, terlepas semua. Bayangkan dulu mujizat Tuhan, karena kenapa? Malaikat Tuhan datang menghampiri Petrus untuk melepaskan
saudaraku yang kekasih, setiap rantai-rantai itu Tuhan juga kalau sudah mendengarkan doa kita, Dia akan lepaskan itu saudaraku. Berbagai-bagai macam cara Tuhan untuk melepaskan kita, berbagai macam cara Tuhan untuk menolong kita saudaraku yang kekasih. Dia buka jalan saudaraku bagi kita semuanya. Ya, jangan kecut menghadapi masalah, jangan tawar hati menghadapi masalah saudaraku. Jangan kita cengeng saudaraku yang kekasih, tetapi jadilah kau menjadi orang Kristen yang dewasa, ya, yang punya panca indera yang terlatih, ya, saudaraku yang kekasih. Sekalipun firman itu keras, tetapi kita terima itu dengan lemah lembut supaya tertanam dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku yang kekasih. Saat ini saudaraku lihat bagaimana Tuhan menolong Petrus, bagaimana Tuhan menolong senantiasa Sadrak, Mesak dan Abednego, bagaimana Tuhan menolong Daniel. Bukankah itu hal yang luar biasa yang tidak mungkin tercapai, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudaraku yang kekasih. Sebab itulah sungguh-sungguh kita mencari perkenangan Tuhan. Tidak ada lagi jalan keluar selain daripada Tuhan kita yang luar biasa itu, yang memberikan jalan keluar. Kekuatan kita terbatas saudaraku yang tetapi kalau Tuhan kita saudaraku tidak ada batasnya. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku yang kekasih, janjinya ya dan amin bagi saudara dan saya. Mari kita saat ini belajar saudaraku untuk taat seperti yang mereka lakukan ini. Kita mau juga mendapat senantiasa jawaban yang luar biasa, kelepasan yang luar biasa seperti yang mereka rasakan terjadi itu bagi kita semua dimanapun kita berada. Haleluya saudaraku. Untuk itu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan itu luar biasa bagi kita kalau kita mau menuruti segala perintah-perintahnya. Sekali lagi saya bacakan lagi saudaraku yang kekasih ya, di dalam saudaraku yang kekasih, di dalam Roma 12 tadi ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, hasilnya kalau kita sabar, Tuhan akan melepaskan setiap rantai-rantai kita, bagaikan malaikat yang sudah turun melepaskan rantai daripada Petrus. Demikian juga Tuhan Yesus kita akan membuka jalan yang tidak dapat ditutup siapapun. Itulah pengharapan kita saudaraku, pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan anak-anaknya, asal kita mau bersandar kepada Tuhan. Ya saudaraku yang kekasih, bagaimanapun bentuk dosa kita saudaraku, Dia tidak pernah memperhitungkan, dan Dia tidak pernah mengingat-ingat setiap latar belakang kita saudaraku. Seburuk apapun kita, latar belakang kita, sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, tidak diperhitungkan kalau kita mau merendahkan diri dan mau bertobat. Maka di dalam katakan, di dalam kebenaran firman Tuhan, belajarlah berbuat baik, berhentilah berbuat dosa. Itulah arti pertobatan sesungguhnya. Kita senantiasa berhenti berbuat dosa dan belajarlah kita berbuat baik. Haleluya saudaraku yang kekasih. Itulah menjadi ringkasan saudaraku firman Tuhan pada saat ini, saudaraku yang kekasih. Dimanapun saudaraku, aku yakin dan percaya semuanya dilawat oleh Tuhan. Firman Tuhan ini tidak pernah pulang dengan kosong, tetapi firman Tuhan ini akan sampai kepada orang-orang yang membuka hatinya. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang rendah hati. Jangan lagi ada orang congkak saudaraku yang terkasih. Jangan sombong saudaraku, tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan, tapi jadikanlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi landasan kehidupanmu. Masuk dalam doa, kalau ada masalah masuk dalam doa, bergumul dalam doa, katakan kepada Tuhan, buka jalan Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat dibuka Tuhan. Kita luar biasa. Haleluya saudaraku yang kekasih, puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Kami yakin dan percaya dimanapun saudaraku berada, semuanya dalam pertolongan Tuhan. Saudara yang kekasih, kita adalah satu keluarga saudaraku yang kekasih ya. Perlu saudaraku ketahui, saudaraku siapapun yang bergabung dengan kami ya saudaraku, apalagi yang sudah saudaraku bergabung lewat subscribe-nya saudaraku, lewat like-nya saudaraku, di share semua saudaraku ya. Apa ibadah-ibadah kita ini saudaraku, itu adalah senantiasa satu kita di dalam keluarga Tuhan. Jadi saudaraku jangan segan-segan jika memang saudaraku membutuhkan doa ataupun senantiasa membutuhkan ya untuk menguatkan kita semuanya. Mari saudaraku ya, kasih tahu sama kami saudaraku yang kekasih. Kami siap untuk membantu di dalam doa ya saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang kamu bersepakat di dalam namaku meminta apapun juga, maka doamu akan kukabulkan. Kalau orang-orang kudus, orang-orang percaya kepada Tuhan ya, memohon kepada Tuhan, maka doa kita senantiasa pasti akan didengarkan Tuhan. Untuk itu saudaraku yang kekasih, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang perlu didoakan bagi saudara-saudara, jangan segan-segan saudaraku untuk senantiasa mengasih tahu informasi kepada kita, karena kita adalah satu Kristus, satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Haleluya saudaraku, dimanapun kita berada semuanya, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kita. Damai sejahtera yang dari Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan saudaraku, kita tidak tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih banyak bagimu Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Bapa yang baik, Engkau senantiasa Allah yang bisa mentransferkan roh-Mu kepada setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan mereka Bapa. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesusku, mari Tuhan tolong mereka Bapa. Hiburkan mereka saat ini yang mengalami suka. Hiburkan mereka Tuhan yang mengalami Tuhan Yesusku banyak masalah. Berikan jalan keluar bagi mereka saudara-saudara kami Bapakku yang baik. Buka jalan-Mu Tuhan Yesus yang mengalami senantiasa keadaan yang sulit pada saat ini. Bukalah jalan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami satu-satunya Bapa yang baik di dalam surga. Engkau yang akan dapat melepaskan setiap rantai-rantai apapun yang mengikat kami saat ini Bapa. Setiap problema, masalah kami bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus akan melepaskan kami. Terima kasih banyak bagi-Mu, berkati seluruh kehidupan kami bersama dengan saudara-saudara kami Bapakku yang baik. Kuatkan kami semua menghadapi hari-hari ini, biar kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami anak-anak-Mu. Kami tutuplah ibadah kami berucap syukur dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Shalom. Tuhan memberkati saudaraku yang kekasih. Jangan lupa ya sekali lagi saudaraku mendukung ibadah kita ini saudaraku yang kekasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom.